Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. selamat datang kembali bersama kami di podcast Kawan Suara. Podcastnya Himanomi. Kali ini kita bertemu lagi nih teman-teman pada episode yang kelima ini. Halo semua, sebelum ke acara kita perkenalan diri dulu nih. Aku Richa Angelia Selby dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2021. Dan di samping aku ada teman aku yang bakal nemenin aku di episode 5 ini. Halo semua, selamat pagi, sore maupun malam. Oke, Sobat Suara, perkenalkan aku Rohman dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2021. Oke, karena sebelumnya kita udah perkenalan, di episode kelima ini kita bakal bahas topik yang gak kalah seru nih dari episode-episode sebelumnya. Wah, apa tuh Kak? Kayaknya seru banget nih. Oke, jadi kali ini kita akan bahas topik seputar live pendidikan ekonomi, yaitu minimarket Tania. Mantep banget nih. Tapi kepo nggak sih Kak? Siapa ya narasumber kita kali ini? Wah, pasti kepo banget ya. Oke, langsung aja, kalau gitu biar gak makin kepo, kita sapa narasumber kece-kece kita nih. Ada Mas Muhammad Sefandri dan Mas Miraj Akbar. Halo. Halo Mas Halo, Eva dan Mas Mas Eva. Miraj. Boleh perkenalan dulu dong. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Muhammad Sefandri Kristianto dari Pendidikan Ekonomi 2020. Di sini aku juga sebagai Direktur Minimarket Tania 2022. Ya, halo Sobat Suara. Perkenalkan, aku Miraj Akbar Fardianto, mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2019, ex-direktur Minimarket Tania 2021. Oke, kesibukannya itu sekarang tuh apa Mas? Saat ini? Iya, Mas Sepa dulu. Saya karena saya sudah semester 7 ya ini ya, masih berkutik kepada PLP atau praktek pengenalan sekolah. Nah, karena itu saya dapatnya di Boyolali, SMA Negeri 2 Boyolali. Jadi harus bolak-balik untuk melaju ke Boyolali. Oh, kayak sibuk buat untuk Mas Sepa? Kalau aku sekarang sibuk mencari kesibukan, ya mungkin kuliah, terus juga ikut Himanomi atau HMP, sama sibuk ke Tania aja sih, sama sisanya ya di kos aja berdiam diri. Waduh, kayaknya udah sibuk-sibuk juga nih. Oke, Sobat Suara, udah nggak asing lagi nih sama minimarket Tania kan ya? Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih, apa itu minimarket Tania? Mungkin dari Mas Sepa atau Mas Mirojo. Ya, minimarket Tania ya. Minimarket Tania itu merupakan sebuah laboratorium praktikum yang dimiliki oleh Pendidikan Ekonomi yang digunakan untuk sebagai tempat mahasiswa untuk praktek langsung kegiatan retail atau jual beli barang. Yang nanti di dalam minimarket Tania itu kepengurusannya adalah seluruh satu angkatan mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Ya, aku bisa dulu ya, Tania itu kayak singkatan dulu. Tania itu berapa Tania kayak kita intinya di situ ya jualan. Kita manfaatin lab buat jualan agar kita labnya itu produktif dan menghasilkan gitu untuk produk dan untuk kita semua. Oke, kalau boleh tahu, Tania itu dia berdiri dari kapan tuh Mas? Sejarah Tania ini tadi. Iya. Boleh dong. Boleh dong, spill dong. Ya, sejarah Tania itu kalau sepengetahuan aku ya, mungkin bisa cross check nanti ya. Itu tahun 2006 itu sudah ada minimarket laboratorium minimarket Tania. Karena dulu kan di pendidikan ekonomi itu namanya bukan pendidikan ekonomi, tapi PTN atau pendidikan tata niaga. Baru pada tahun sekitar 2010 ke atas itu berubah menjadi pendidikan ekonomi. Jadi pendidikan tata niaga itu dipecah menjadi 3, ada pendidikan ekonomi, kemudian pendidikan akuntansi dan pendidikan administrasi perkantoran. Nah, di laboratorium minimarket Tania ini miliknya pendidikan ekonomi. Jadi yang mengurus itu adalah dari mahasiswa pendidikan ekonomi. Jadi
ya kurang lebih sudah ada 10 tahun lah. Jadi sebelum tahun 2006 itu kalau aku diceritain sama Pak Junet itu sebelumnya hanya kayak toko kelontong biasa. Nah, pada saat 2006 itu jadi dari Pak Junet sendiri memberikan inovasi jadi dijadiin lab produktif itu, jadi minimarketannya sampai dengan saat ini. Kalau dari 2006 itu apakah langsung di gedung C atau tadinya di mana Mas? Ya, ada di gedung C yang sekarang ini, minimarket sekarang ini, tempatnya di lantai 1. Ya, karena waktu dulu itu di gedung C itu dari prodi itu mendapatkan tempat, dan tempatnya itu digunakan untuk laboratorium itu. Dan sebelumnya itu tadi disampaikan Mas Eko ada toko kelontong. Nah, dari toko kelontong itu dari tempat yang ada di gedung C itu diubah sedemikian rupa menjadi laboratorium produktif milik pendidikan ekonomi. Nah kan Sobat Suara udah tahu nih kira-kira gambaran Tania tuh kayak apa. Mungkin bisa di-spill barang apa aja sih yang dijual di Tania. Juga kan kadang tuh aku pernah dengar nih Tania tuh ngadain promo-promo gitu loh. Boleh dong bisa dikawan semua. Kalau sekarang banyak sih yang dijual di Tania sih. Ada mungkin kalau makanan yang untuk ciki, kalau lagi lapar ada di Tania. Kalau lagi haus minuman ada bervariasi minuman mulai dari aqua, mizon, teh, mau cari apa aja ada di Tania. Juga kalau kebutuhan mahasiswa yang paling utama itu kan alat tulis. Nah, di Tania pun juga disediakan alat tulis dengan berbagai variasi mulai dari pensil, penggaris itu semua ada. Satu lagi Mas, ada yang lupa Mas. Ada yang Obat. Nah, kita kan juga nyediain mahasiswa. Kalau mahasiswa sakit dan lain-lain, ya pastinya buat pertolongan pertama itu buat para mahasiswa. Misal sakit nyamah, nah ceritanya juga ada nyediain obat untuk sakit mah. Nah, buat promo sendiri dari Tania angkatanku itu baru ada 2 promo. Waktu Disnatalis UNS sama kemarin promo 17-an. Nah, buat kalian ke depan ditungguin aja deh promonya, pasti ada promo-promo menarik kok buat Tania. Wow, keren banget ya, promonya pasti banyak. Nah, untuk mengetahui promo-promo itu dari lewat mana ya Mas? Kalau biasanya dari Instagram itu pasti di-share lewat story, terus dari story WhatsApp teman-teman pengurus Tania juga ada, dan biasanya di papan-papan pengumuman itu juga kita tempel buat promo di Tania agar menarik mahasiswa lah, biar datang ke Tania dan jajan ke Tania, yang banyak yang jajan ya. Oke. Oh ya, BTW dulu kan kita sempat daring karena COVID ya Mas. Nah, sekarang kan udah luring nih. Nah, kira-kira repot nggak sih ngurusin Tania waktu luring itu? Lebih susah waktu daring atau luring? Mungkin dijelasin dulu sama Mas Miras waktu daring gimana pengalaman pengurus Tania waktu Kalau aku ya, waktu kepengurusan aku tahun 2021 itu kan pas lagi awal-awal banget COVID itu, dimana kan ada sistem buka tutup gerbang, bagaimana kampus itu dibatasi untuk mahasiswa masuk. Nah, jadi mungkin agak sedikit repot ya untuk mengurus bagaimana pemasukan itu dapat dari mana. Tapi kita waktu itu lebih mengoptimalkan secara online aja sih, seperti promosi lewat Instagram, menghadirkan diskon promo agar konsumen pembeli itu datang langsung dengan membeli barang-barang yang dia ingin di minimarket Tania. Kalau mungkin luring berbeda lagi ya Mas, ya udah enak sih. Gimana Mas? lebih enak dan juga lebih mumet sih, lebih tepatnya sih. Ya waktu awalan ngurus itu kan aku juga sama angkatan 2021 ya, dari daring dulu. Nah terus pertengahan sekitar bulan Mei atau Juni itu kan udah mulai banyak event juga di kampus, terus udah mulai offline juga, banyak mahasiswa yang datang. Nah awalnya tuh banyak kecolongan tuh, maksudnya kecolongan tuh bingung, barang yang diprediksi buat 1 bulan bisa habis dalam beberapa minggu, 1 minggu lah itu udah habis. Nah sempat juga Tania tuh kosong karena ya itu peralihan dari masa daring ke luring. Nah terus dari teman-teman juga rapat terus membahas buat itu ya, sampai sekarang
alhamdulillah barang tuh hampir ordernya seminggu sampai 1 sampai 2 minggu tuh sekali order, dan alhamdulillah juga barang menipis terus ya, alhamdulillah laris juga buat luring ini. Ya mungkin capek juga sih waktu luring ini, beda sama daring, tapi ya kalau banyak yang beli kan pasti ya untungnya alhamdulillah lebih banyak lah daripada waktu daring gitu sih. Kalau boleh tahu nih, waktu daring itu kan promosinya secara online. Nah, nanti penjualannya gimana tuh Mas? Tetap tanya dibuka kah atau sistem COD kah atau gimana tuh Mas? Iya, kalau waktu COVID ya kan kita otomatis mengoptimalkan secara daring. Dimana promosi itu dilakukan secara daring. Tapi di minimarket Tania sendiri itu tetap buka. Karena kita mengantisipasi ada pembeli yang memang mahasiswa yang stay di kampus, mengerjakan tugas di kampus. Nah, itu Tania tetap kita buka. Dan sempat ada pikiran untuk menggunakan sistem COD ya. Tapi setelah beberapa kali diskusi dengan pengurus-pengurus itu belum sempat terrealisasi karena waktu COVID dulu kan juga ada namanya PPKM. Nah, itu kan dibatasi juga bagaimana kendaraan, bagaimana pengaturan jalan, dan itu menjadi kendala sendiri sih untuk pelaksanaan di minimarket Tania waktu hari. Mau masih kamu namanya? Waktu daring sih ya aku cuman nerusin aja dari angkatan 2021 ya. Awalnya enak aja sih di Tania ya, cuman kayak wah begini Tania ya santai lah. Waktu luring ya bingung, misal nih baru datang tuh kan jadinya buka jam 7:30, waktu daring kan jam 9. Nah, 7:30 tuh baru buka pintu langsung banyak pembeli, jadi ya belum sempet nyapu atau apa tuh udah banyak yang beli itu, jadi ya kaget aja sih ya, pendapatan ya jadi meningkat alhamdulillah. Itu aja sih kalau dari aku. Nah, itu kan tadi kan sempat kayak keteteran gitu ya. Nah, itu juga sempat barang-barang tiba-tiba kayak stok langsung habis gitu. Nah, itu mungkin solusinya gimana tuh biar kayak mencegah kayak tiba-tiba habis tuh kayak gimana? Oke, untuk solusinya ya yang pertama tuh kan dari aku sama anak-anak pengurus tuh mengadakan rapat. Ya rapat tuh ya membahas kayak jalannya gimana, terus kedepannya gimana enaknya. Nah, buat kedepan kalau mengantisipasi barang udah habis, untuk sekarang dari grup di BGS tuh ada yang ngabarin dari SND. Dari SND selalu melihat stok barang jika menipis. Itu harus langsung dikomunikasiin ke grup. Jadi untuk pre-order barang ada juga yang namanya pre-order insidental. Jadi kalau barangnya menipis langsung diorder ke suppliernya gitu. Oke, berarti aku mau tanya. Nah, supplier-suppliernya itu dari mana ya Mas? Sama dari makanan gitu, dari mana gitu? Mungkin bisa diceritain ke kawan suara. Supplier itu ya dari banyak sih ya. Misal contohnya itu ya ada Aqua itu juga masuk supplier, terus roti itu ada Aoka, terus ada dari Kapita yang ciki-ciki itu ya dari Kapita banyak. Ada Garuda, ada kacang, dan ada Ultramilk, ada Kota, banyak kalau supplier itu didapat dari kerjasama aja sih lewat pihak ketiga. Itu nanti bagaimana arus dari pembelian itu lewat buyer. Ketika jadi pengurus Tania itu kan nggak mudah ya Mas, dari pengalaman Mas Eva dan Mas Miroj. Mungkin bisa diceritain dong suka dukanya jadi pengurus Tania. Siapa dulu ini? Dari Mas Miroj dulu. Kalau saya sih banyak sukanya sih ya, karena di minimarket Tania itu kan kita diajarkan untuk bagaimana cara untuk memanajemen suatu bisnis retail. Nah, di bisnis retail itu kan sudah terstruktur gitu, ada organisasi sendiri, mulai dari direktur, kemudian board of director, kemudian ada store, ada keuangan, HRD, SNI, promosi yang sudah mempunyai job desk masing-masing. Nah, di minimarket Tania itu juga diajarkan juga bagaimana cara mengatur stok, bagaimana berjualan, transaksi jual beli, bagaimana cara mengatur perlengkapan peralatan, ya,
seperti kalau kita lihat di luar itu Alfamart atau Hypermart, nah itu mirip-mirip seperti itu, tapi lebih secara teknis mendalam. Kalau dukanya sih mungkin lebih ke selama keberjalanan lebih ke staff ya. Mungkin ada staff yang susah dicari, mungkin ada staff yang waktu dibutuhkan tapi sulit dikontak, itu menjadi kendala sendiri sih waktu menjadi direktur di minimarket Tania. Tapi pasti ada suka-duka. Suka-dukanya ya kalau aku dari teman-teman aja sih. Sukanya itu ya aku jadi senang lah, banyak teman, banyak relasi juga. Kan aku masuk kuliah ini kan generasi online ya. Jadi apa-apa itu online, jadi belum pernah tatap muka langsung itu sama teman-teman. Nah dari situ ada nih jadi pengurus Tania tahun 2022 ini, ya jadi ketemu teman, jadi ya banyak lah chemistry yang dapat dibangun sama teman-teman nih, jadi lebih akrab, lebih seneng lah, pokoknya banyak teman tuh. Terus dukanya ya sama sih kayak yang dikatain Mas Firot, misal staff yang kadang hilang-hilangan gitu sih. Itu aja. Oke, kan direktur ya. Cara mengatasi staf-staf yang kehilangan itu bagaimana ya Mas? Tuh, Dari Mas Eva. Kalau dari aku sih biasanya pendekatannya aja sih. Misal ya diajakin ngomong empat mata gitu kan, sebelum dari aku sendiri biasanya ada HRD yang nanganin dulu. Nah, HRD itu ada program atau proker yang namanya itu bestie. Jadi setiap orang dari HRD itu kalau di angkatan tuh pegang dari beberapa divisi. Misal si A di HRD, misal manajer HRD itu bisa megang 2 divisi, misal dari direktur sama BOD. Nah, itu bisa ditanya dulu dari HRD. Nanti HRD biasanya konsultasi ke saya, ke aku sendiri sebagai direktur. Itu sih kalau dari angkatanku. Dari angkatan Mas Firot. Kurang lebih sama sih ya. Kalau misalnya ada staff yang susah dikontak itu kan ketika secara personal ya, kita lebih aktif lah untuk mendekati staff-staff yang memang agak bermasalah ini. Dan kita kasih tahu secara personal kenapa kok susah dihubungi, apakah ada kendala di orangnya atau memang apa suatu hal yang lain, itu kita dekati secara empat mata lah. Jadi untuk mengatasinya ya kurang lebih pendekatan secara personal itu. Oke, kan ditanya itu kan banyak divisi-divisi, mungkin boleh dijelasin dong divisi apa aja sih Mas? Divisi banyak ya, mulai dari atas dulu ya kali ya. Dari atas, oke, di atas itu ada dosen pembina. Dosen pembina itu bertugas untuk berkewajiban untuk menaungi segala kegiatan operasional yang ada di Tania. Nah, kalau di dosen pembina tahun ini masih Pak Jonet ya, masih Pak Jonet sebagai dosen pembina. Nah, kemudian di bawah dosen pembina itu ada namanya direktur. Nah, direktur ini berkewajiban juga untuk menaungi seluruh staf-staf yang ada di minimarket Tania. Kemudian di bawah direktur itu ada board of director, atau kalau di organisasi itu biasanya sering disebut sekretaris. Nah, tugasnya itu untuk membantu segala kegiatan direktur, mulai dari pengaturan rapat, pengasipan, terus administrasi, itu nanti dikerjakan oleh board of director. Kemudian di bawah board of director itu nanti ada yang namanya store. Store ini dibantu oleh 2 asisten, yaitu asmen 1 dan asmen 2. Itu bertugas untuk mengatur segala kegiatan operasional yang ada di Tania, mulai dari pengorderan barang, mulai dari transaksi jual beli, bagaimana manajemennya itu nanti diatur oleh store. Kemudian ada secara organisator yang itu ada keuangan, divisi keuangan, mengatur segala arus keluar masuk uang yang ada di minimarket Tania. Kemudian ada HRD atau Human Research Development, itu mengatur bagaimana staf-staf keberjalanan staf yang ada di minimarket Tania. Kemudian ada IT, itu mengatur segala kebutuhan yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian ada promosi, itu juga mengatur tentang bagaimana promosi ke Tania ke depannya melalui online dan offline. Itu juga
diatur oleh promosi. Kemudian ada S&D atau Sales and Distribution, itu mengatur pengorderan barang dan pendisplayan barang di minimarket Tania. Kemudian ada apa lagi mas? GR atau Good to Shipping, itu nanti berkaitan dengan penerimaan barang dan penginputan barang. Kalau misalnya nanti ada SO atau stok opnam, itu nanti diatur oleh GR dan dibantu oleh S&D. Ya, jadi kayak di Tania tuh ada juga divisi yang kayak gimana ya, saling bekerja sama lah. Jadi misalnya satu yang tadi udah aku sebutin, yaitu divisinya itu BGS. Nah biasanya tuh dari BGS sendiri itu ditambahin sama keuangan buat pembayaran. Nah, jadi BGS itu ada dari bayar untuk mengorderan barang dan pemesanan barang. Itu kan di supplier tadi yang udah aku sebutin. Nah, misal dari supplier A itu barang yang mengorder itu dari bayar. Terus GR itu yang menerima barang dan menginput barang, itu berapa stoknya dan lain-lain. Nah sebelum itu udah ada di master dulu sama bayar. Jadi apa namanya, dari supplier mana dan lain-lain, harga dan lain-lain itu namanya master barang. Nah S&D jadi di display barangnya. Nah sebelum di display ini kan ada price tag. Nah buat sekarang di angkatan aku price tag dipindah jobdesknya di divisi GR agar satu naungan asmen gitu loh. Jadi satu asmen dua itu menaungi di GR sama S&D. Jadi dijajin satu gitu. Nah sebelum diterima kan kita membutuhkan keuangan juga untuk membayar dari produk tersebut. Jadi BGS ditambah keuangan tuh ya intinya divisinya itu saling bekerja sama gitu. Ya, yang penting solid aja sih untuk divisi Tania, saling melengkapi ketika ada supplier yang datang itu caranya bagaimana, itu disesuaikan dengan pengorderannya berapa, nanti kan ada di koordinasi dengan BGS itu tadi gitu. Nah, ternyata divisinya banyak juga ya mas ya. Banyak banget. Itu kan dari tahun sebelumnya kan mungkin kelasnya sampai A, B, C. Nah untuk tahun ini kan mas Saifa kan jadi direktur untuk kepengurusan ini ya. Untuk selanjutnya mungkin karena kelas kita di untuk kepengurusan Nah untuk kepengurusan selanjutnya kan itu kan kelasnya sampai D. Nah mungkin buat Mas Saifa tuh mau ada inisiatif buat nambahin divisi nggak sih? Untuk tambah divisi ya, nah, ini kemarin tuh emang sempat iseng-iseng juga dari teman-teman pengen juga nambah divisi. Nah tapi masih bingung nih divisi apa, terus jobdesknya ngapain gitu. Nah mungkin bisa dibahas dulu lah sama teman-teman struktural. Atau Mbak Rika ada usulan divisi? Belum. Ya? Belum. Atau Mas Lukman? Aduh, Oh belum. belum. Berarti besok ya ditungguin aja sih. Yang penting dimaksimalin divisi yang ada sekarang. Mungkin itu dulu. Oke, banyak banget ya. Sejauh ini kan Mas Yeva sama Mas Mirot udah berjalan hampir 2 semester dan Mas Mirot udah selesai lebih dulu gitu. Dan selama ini mengurus Tania ini ada pengalaman apa nih yang berkesan selama mengurus Tania? Nah, bisa diceritakan kepada kawan suara. Siapa dulu nih Mas? Dari Mas Mirot dulu mungkin yang lebih. Saya dulu. Iya. Oke, kalau pengalaman sih banyak ya di minimarket Tania ya, karena kan kita kan selain jual beli kan kita kan mengatur juga bagaimana manajemen retail itu. Nah, tetapi yang paling berkesan itu waktu pas pelatihan, ketika dari pengurus kita itu mempersiapkan ke depannya bagaimana pemilihan staff-staff itu seperti apa. Nah, itu nanti kita diajarkan untuk manajemen suatu acara yang dimana nanti disiapkan untuk generasi selanjutnya, dan kita juga memilih siapa sih yang pantas, yang cocok untuk jadi struktural atau staf inti dari minimarket Tania itu. Dan itu pekerjaan yang nggak mudah sebenarnya, karena kita belum tahu secara personalnya generasi kita seperti apa, tipe-tipe orang yang seperti apa. Nah, oleh karena itu butuh yang namanya kegiatan pelatihan ini untuk membiasakan diri dari yang belum pernah di Tania, kemudian diajarkan oleh yang sudah ada di Tania. Nah, itu nanti kegiatannya seperti
kasir itu diajarkan bagaimana cara mengoperasikan kasir, kemudian mendisplay barang itu seperti apa, kemudian kalau mengorder barang itu barang-barang apa saja, kemudian kalau misalnya ada tadi yang bisa disebutkan supplier datang tiba-tiba, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara solusinya, seperti apa. Nah itu nanti diajarkan semua di kegiatan pelatihan. Nah juga untuk memperdalam siapa sih yang cocok untuk jadi staf inti di minimarketannya, itu nanti juga ada yang namanya screening. Nah, di screening itu nanti generasi selanjutnya ini bakal diwawancara seperti umumnya untuk lebih mengenal, jauh lebih mengenal tipe-tipe orang seperti apa sih generasi-generasi selanjutnya ini, ya apakah bisa untuk diberi tanggung jawab atau diberi amanah untuk menjadi staf inti di minimarketannya. Jadi ya pengalaman dan berkesan waktu kegiatan pelatihan sih, karena itu challenge lah bagi saya untuk menentukan staf-staf selanjutnya. Waduh, keren banget nih dari Mas Mus. Mungkin dari Mas Eva pengalaman? Kalau tadi Mas Miraj kan ngomongin waktu plottingan ya, buat struktural dan lain-lain ya. Kalau dari aku kan belum pernah ngerasain itu. Ya mungkin dari ceritanya Mas Miraj sih sangat seru sekali ya ceritanya plottingan itu ya. Kayak gimana aku juga belum pernah. Nah kalau dari aku sendiri mungkin waktu belanja bulanan yang ke Indogrosir. Nah, Terus juga itu Mas. itu sangat seru sekali Mas. Misalkan dari kita kan belanja bulanan itu ada sekitar 10-an orang lah. Nah itu kan pakai motor semua tuh. Sampai di sana, sampai di Indogrosir itu kayak udah nih beli barang, cari referensi barang. Nah itu kan udah numpuk banyak, sekitar 4 atau 5 troli gitu ya. 4 atau 5 troli udah nih dibawa keluar kan. Nah sampai di luar kita bawa motor semua, bingung cara kita bawa balik ke tanianya gimana. Nah disitu kan bingung ya. Terus dari teman-teman mikir nih di depan, terus ada yang usul pakai pickup aja. Terus kita tanyain itu dari Indogrosir, ini pickup nggak? Nah dari sana tuh kalau nggak bisa terus pakai jasa orang yang punya pickup itulah, ya bayar sekian. Terus dibawalah ke Tania, ya itu kerasa banget dulu kerjasamanya waktu di Tania. Terus kita dari pickup terus dibawa masuk barangnya, ditata sedemikian rupa di lab minimarketannya. Itulah intinya ya sangat berkesan banget dulu, kerjasamanya solidnya bisa kelihatan lah. Kalian bisa ngerasain besok waktu ngurusin di Tania. Wah, menarik banget nggak sih pengalamannya? Buat Mas Mir, mau nanya nih, tadi kan untuk pelatihan, nah itu pelatihannya tuh berapa lama ya Mas? Oke, kalau untuk pelatihan ya di waktu aku dulu itu 3 minggu ya, 3 minggu sampai 4 minggu ya. Itu nanti diajarkan cara pengoperasian kegiatan di minimarketannya itu seperti apa. Kan di minimarketannya juga ada sistem kasir ya, sistem kasirnya baru nih. Lebih baru dan lebih mudah dioperasikan. Nah, itu nanti diajarkan lah dalam waktu 3-4 minggu. Itu nanti pengurus-pengurus selanjutnya ini bakal ada kayak kegiatan praktek secara langsung di minimarketannya sebelum kalian benar-benar untuk merasakan sendiri menjadi staf-staf di minimarketannya itu seperti apa kayak gitu. Dan juga di kegiatan pelatihan ini kalian juga bisa tahu nih insight dari minimarketannya itu tidak hanya kegiatan jual beli saja ya. Kalau kita sebagai konsumen kan tanyakan kita beli ini kasih ke kasir udah gitu kan. Nah ketika menjadi pengurus itu sangatlah berbeda, dimana kita juga harus tahu bagaimana mengatur belanja. Kalau stok barang itu 1 bulan itu kira-kira stoknya berapa. Nah itu nanti juga dipikirkan oleh staf-staf pengurusnya. Dan juga arus uang itu juga sangat penting, karena seringkali kalau di pengurusan aku dulu ya, karena waktu COVID juga itu sering banyak minusnya, jadi tidak balik modal malah minus. Nah kan itu kan repot juga ya kan, jadi pengurus kan malah tambah bingung nanti untuk SPJ-nya kayak gitu. Nah, jadi lebih dipikirkan lagi untuk staf-staf di minimarketannya itu nanti tidak hanya kegiatan transaksi jual beli saja, tetapi lebih mendalam dari kegiatan di retail itu sendiri.
Jadi banyak ilmu yang didapat di minimarket tania. Itu ya Mas. Setuju sih aku sama pendapatnya Mas Mirot sih. Aku juga awalnya dulu mikir ya, Tania paling jual beli tuku wis ngono kan. Nah, ternyata di dalam itu ya banyak ilmu yang didapat ya. Tahu lah bisnis retail itu gimana, kita diajarin buat nge-master barang, gimana nge-input barang, terus kita ada SOP juga display, kita kasih gimana ya. Banyaklah pengalaman yang didapat waktu di Tania ini yang aku dapat sih itu. Terus ya banyaklah pokoknya. Juga nanti untuk kalian juga bisa mendukung pengalaman kerja kalian. Nah, itu kan bisa dimasukkan ke CV nanti kan ke depannya. Kan oh ini udah pernah jadi direktur, udah pernah jadi SMD di minimarket tania, kan sebuah preference sendiri untuk pengalaman pekerjaan nanti. Jadi pertimbangan di dunia kerja kan kita udah pernah tahu nih gimana cara bisnis retail itu dalamnya seperti apa, kita udah tahu, dan sebagai bekal juga nanti di dunia kerja kayak gitu. Jadi banyak benefitnya sih di minimarket tania itu, jadi don't be worried sih. Pengalaman adalah guru utama pokoknya. Apa tuh? Pengalaman adalah guru yang paling utama. Waduh. Oke, tadi kan pelatihan tuh kalau dulu Mas Eva tuh nyobain semua divisi atau gimana? Waktu Nyobain pelatihan? semuanya. Oh, Nyobain semuanya ya. Kayak tadi yang aku jelasin master barang, input barang, terus SO itu juga diajarin waktu pelatihan itu. Dulu pelatihannya offline ya Mas ya, offline ya Mas. Tapi kan situasi kampus masih online juga, masih daringan, jadi hybrid gitu. Sempat juga mau ada makrab, tapi malah PPKM naik ya Mas, COVID-nya naik terus PPKM, nah jadi angkatan Itu udah. Oke, nah karena tahun depan ini buat angkatan kita yang akan jadi pengurus tania, mungkin dari Mas Eva dan Mas Miraj bisa ngasih saran dan tips buat kita nih. Mungkin dari Mas Miraj dulu. Oke, tips untuk jadi staf pengurus tania ya. Sebenarnya gampang aja sih dalam jadi staf itu kan kita harus berkomitmen yang lebih utama, karena kita memang diniatkan dulu di minimarket tania ini tidak hanya berjualan aja, tapi juga mencari ilmu tadi. Nah, dimanfaatkan dengan sepenuh-penuhnya ilmu yang ada di tania itu, yang nanti akan diterapkan di masa depan kalian. Dan juga presensi itu juga penting untuk menjadi staf di minimarket tania, karena sewaktu-waktu bila ada supplier datang atau konsumen, kemudian ada error sistem, itu staf-staf yang berkaitan dengan divisi tersebut itu sangat dibutuhkan. Jadi sangat presensi itu dibutuhkan untuk di minimarket tania, karena untuk mencegah hal tersebut terjadi kayak gitu. Yang penting ya sebenarnya yang dikatakan Mas Mirot tadi ya, yang penting kita niat dulu. Niat awalnya ya udah kita ngurus tania, kita niatnya nyari ilmu, kita mendapatkan ilmu itulah feedbacknya. Ya terus dari aku sih rajin aja sih ke tania, jangan malas-malasan ke tania ya. Di sana itu seru lah, bisa kalian gabut atau apa kan, bisa juga ketemu sama teman-teman, bisa nongkrong juga di tania, bisa bantu-bantu yang jaga waktu pada hari itu. Ya intinya kita di tania itu juga berkomunikasi buat bantu-bantu ke perjalanan tania gitu aja sih kalau saya. Intinya rajin lah ke tania gitu aja sih. Ada satu yang lewat Mas. Tips yang paling penting itu adalah solid. Oh iya, solid. Karena kan di pengurusan minimarket tania itu kan satu angkatan kan. Nah, ini nanti dibutuhkan kekompakan kalian satu angkatan untuk memanajemen suatu kegiatan bisnis retail itu seperti apa. Jadi kerjasama dan kekompakan itu menjadi kunci untuk satu angkatan kalian mengurus minimarket tania gitu. Ya, solid ya, lama aku ya tania ya. Solid ya. Top. Oke, nah menurut Mas Eva dan Mas Miraj itu kalau misalkan kayak aku gini nih yang kayak suka nggak suka nulis tapi suka ya perhitungan gitu, menurut Mas Eva dan Mas Miraj cocoknya masuk divisi apa nih? Sukanya apa? Kayak ya gitu duit gitu. Tapi nggak suka nggak suka yang ngatur, tapi suka duit.
hasil ya. Duitnya juga suka duit sebenarnya. Hasil juga cocok. terus juga di GNR cocok. Semuanya lengkap sih. Dia ngapain tuh? Ya kan menginput barang juga menerima barang dari konsumensi juga. Nah, jadi kalian waktu nanti tutup tuh bisa bantu-bantu dari divisi kasir untuk menghitung uangnya. Katanya tadi sudah Oh, siap. Juga ada satu divisi nih mas, urusan dengan uang, tapi uang receh. Oh iya. Divisinya operational support atau OS. Nah, di divisi OS nanti itu nanti berhubungan dengan duit, tapi nggak duit banget. Nah, itu nanti berhubungannya dengan uang receh, yaitu uang sebagai kembalian yang ada di kasir. Dan nanti di divisi OS itu bertugas untuk menukarkan uang-uang yang besar itu menjadi uang-uang receh untuk kembalian pembeli gitu. Gimana, mau tertarik divisi apa kira-kira? Kalau jadi direktur langsung boleh nggak? Kalau itu boleh sekali sih. Saya kita buka sekarang saluran rekomendasi. Oke, gas gak sih, Mas? Mas Lukman apa mau jadi direktur tahun depan atau tahun Insya Allah. ini? Gas dong. Kalau diterima ya. Oh, ini diterima semua Mas. Oh siap. Oke, kawan suara. Oke, di episode 5 ini pembahasannya sudah cukup panjang ya. Nggak nyangka banget nih kita udah lebih tahu ke Tania, bagaimana cara kepengurusan Tania, pengalaman yang diceritain tadi dari Mas Eva maupun Mas Mira, dan hal-hal menarik lainnya. Jadi buat sobat suara bisa tahu tentang Tania, apalagi buat angkatan 2021 yang bakalan gambarin nanti bagaimana kelanjutannya di kepengurusannya nanti. Oke, buat Mas Eko dan Mas Miraj, boleh dong kasih closing statement. Moga-moga duluan yang senior. Yang senior saya. Moga duluan dulu. Closing statement apa sih? Closing statementnya mungkin ini sih. Waktu di Tania, pergunakan ilmu yang ada di Tania, karena itu sebagai bekal nanti kalian untuk memasuki dunia kerja, dan jangan pernah putus semangat untuk belajar, dan belajar tidak hanya di kampus saja, bisa belajar di mana saja. Nah, carilah ilmu sebanyak-banyaknya di luar kampus. Lebih kita punya minimarket Tania yang bisa dimanfaatkan secara lebih. Itu sih. Kalau dari aku ya dijalanin aja Tanianya, ya anggap aja ini belajar lah sebelum dari kita semua di dunia kerja. Nah ini juga kesempatan yang baik juga buat kita belajar. Intinya jangan lupa mari bertanya. Mari bertanya. Mari bertanya. Oke, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Eva maupun Mas Mi'rad karena telah bersedia hadir untuk menjadi narasumber pada podcast Kawan Suara yang kelima ini. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa pantengin terus YouTube dan Spotify Himanomi UNS ya, karena bakalan ada episode-episode yang menarik dan pastinya menghibur. Dan tentunya akan nemenin kalian di sela-sela waktu luang nih. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya channel YouTube Himanomi UNS. Dan buat teman-teman semua yang belum tahu dan masih kepo, bisa banget langsung datang ke Tania, langsung ditanyain aja ke para pengurus Tania. Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.